Halo sahabat muda, berjumpa kembali di Papa and Son Official Channel, di mana channel ini membahas seputar anak muda dan juga dinamikanya. Pada kesempatan kali ini, di episode ke-8, kami akan membawakan sebuah tema yang spesial. Jadi untuk di episode ke-8 ini, kami akan membawakan dengan tema berjudul Aura. Nah, langsung saja saya akan menanyakan kepada beliau yang ada di sebelah saya ini, papa saya ya. Ya, langsung Pak, dijelaskan kenapa kita memilih tema itu di episode ke-8 ini bertema aura. Ya, baik. Tema kita malam ini ya menurut Papa ya menarik ya. Iya, Karena betul. judulnya aura. Aura. Dan tentu kata aura itu pasti ada dua. Iya. Yang aura yang positif dua-dua dan aura negatif. Iya. Dua aura itu memancar ya. Baik yang positif ataupun yang negatif. Iya. Sekarang tinggal bagaimana kita. Apakah kita berada di aura yang positif Iya. atau berada di aura yang negatif. Secara khusus buat anak-anak muda ya. Iya. Bagaimana saya katakan anak muda membawa sikap karakter yaitu dan memancar aura. Tinggal tergantung aura positif atau negatif. Aura negatif. Nah, setiap kata-kata lah ya, kita ngomong kata-kata yang baik, iya, atau yang buruk, iya, itu meluap dari hatinya. betul. Jadi sumbernya itu dari dalam hati. Dalam hati. Gitu. Maka keluarlah melalui mulut dan melalui perbuatan. Itu Iya. semuanya bersumber dari hati. Jadi kalau kamu mau lihat orang itu auranya oke, nggak oke, lihat aja. Oh begini, kalau tindakannya kata-katanya negatif, Iya. berarti hatinya negatif. Negatif. Gitu. Meluap dari hatinya. Kalau kata-katanya penuh berkat, positif, maka dah hatinya baik. Kurang lebih demikian. Kata-kata negatif yang membawa aura yang buruk itu misalnya adalah kata-kata penuh hujat. Jadi kalau misalnya katakanlah kau punya kawan ya, atau kamu PDKT lah dengan seorang cewek gitu ya, tapi kata-katanya penuh hujat, penuh gosip, terus penuh iri hati, tanda kutip ya, jealous, terus apa lagi? Apa ya, Sirik, iya, licik lah, penuh intrik-intrik lah, gitu kan. Terus kata-katanya nggak jujur lah, terus sombong lah, angkuh lah, ya kan? Iya. Dan itu semua dari hati. Enak nggak punya kawan kayak begitu? Nggak enak. Nggak enak. Apalagi PDKT lah dengan cewek atau cowok model gitu. Iya. Enak nggak kira-kira? Nggak enak. Kalau betul, pasti nggak enak kan gitu. Karena itu tergambar dari kata-katanya atau perbuatannya, semuanya. Mau kata-kata yang baik sekalipun itu bisa terlihat. Nah, juga yang poin penting juga ada yang katakanlah kata-katanya enak, tetapi sebenarnya kok kayaknya nggak sama dengan apa di hati. Jadi ada juga tanda kutip ya kata-katanya penuh kemunafikan. Munafik dia, munafik. Gitu, seolah-olah oke tapi sebenarnya nggak kayak gitu orangnya. Oke. Nah, lantas untuk katakanlah aku, papa, kamu, gitu, bagaimana memancar aura yang baik dan itu akan membawa dampak positif buat teman-teman, sahabat, ya kan, juga termasuk tanda kutip cewek lah yang tertarik sama kamu, ya kan? Nah, tentunya dia bilang, oh, loh, kamu tuh orangnya oke, kan gitu. Nah, kata-kata positif, perbuatan positif itu apa aja? Misalnya adalah kata-kata yang enak didengar. Kata-katanya memberi semangat, memberi support, gitu. Terus orangnya yang humble, ya kan? Kata-katanya humble, terus
orangnya generous, Murah hati, ya kan, dan juga penting orangnya nggak pelit ya. nggak perhitungan. Nggak perhitungan. Nah, ini penting sekali ya, kan? sahabat-sahabat. Jadi kalau orangnya pelit, katakanlah Iya. pelit lah ya, pasti auranya negatif. Nggak Iya, nyaman, nggak nyaman. nggak enak. Kita punya kawan ataupun anggaplah saya seperti gitu juga nggak nyaman. Nggak nyaman. Karena apa? Karena nanti lama-lama teman, sahabat itu akan lari menyingkir. Iya, betul. Gitu, kalau memiliki pribadi aura pelit misalnya Iya. gitu ya. Jadi dalam Kayak gitu. iya, jadi Nggak mau. iya, jadi harus memiliki sifat generous. Jadi Iya. kalau mau disenangi teman, banyak kawan, ya Iya. ya jangan pelit, Iya. berbagi, ya kan. Berbagi bisa apa aja, ya kan. Mungkin bisa ya katakanlah ya kita ngajak makan bareng Iya. atau berbagi ilmu itu juga Iya. boleh, ya kan. Supaya teman juga boleh membangun ya, Iya. terbangun lah gitu ya. Terus yang positif itu tadi yang pertama kata-kata enak didengar ya. Sedap didengar ya, enak Sedap didengar. didengar. Iya. Terus juga kata-katanya juga kata-kata yang mulia. Iya. Kata-katanya itu mulia, perbuatannya juga mulia, kan nyaman. Nyaman. Ya, suka menolong, Iya. kayak tadi kan, mulia lah ya, sifatnya luhur lah. Terus kata-katanya, tindakannya juga itu adil, katakanlah gitu ya. Iya. Kata-katanya itu adil, dia mampu berbicara hal-hal yang baik dan benar, ya kan? Iya. Bukan yang orang yang keliru dibenar-benarkan, Iya. orang benar disalah-salahin. Nah, orang yang enak yang memberi aura positif, Iya. orangnya itu selalu humble, humility, rendah hati, rendah hati, ya kan? Mau mendengar, ya Iya. kan? Terus pokoknya nyaman lah, kan Nyaman, gitu. ya. Dan kita tuh tandanya kita kalau misalnya katakanlah kamu itu memiliki aura yang positif, Iya. kamu tuh akan dirindukan oleh kawan-kawanmu, pengen ketemu dan ketemu. Iya. Demikian juga sebaliknya, kalau kamu punya teman yang memiliki aura yang positif, aura yang memancar baik, pasti kamu merindukan terus. Iya. Kapan bisa ketemu dia, kayak gitu-gitu kan, kapan janjian lagi ketemu, ya kan. Iya. Pokoknya oke lah. Jadi kurang demikian, dan itu penting sekali ya di dalam pergaulan ya, anak muda ya kan, memiliki karakter yang memancar, karakter yang positif. Tadi sudah kata-kata sedap didengar, yang mulia, Iya. yang suci, atau kata-kata yang benar, ya Iya. kan. Nah, terus kata-kata yang juga perbuatan juga ya, yang penuh dengan kebajikan. Iya. Ya, kebajikan ya. Jadi nyaman gitu kan. Ini persoalannya bukan cuma soal penampilan saja yang menarik secara fisik, yaitu penampilan misalnya katakanlah cakep, ganteng, cantik, duit banyak, Iya. yaitu atau kaya lah, yaitu jabatan bagus. Iya, itu aja nggak cukup. Tidak cukup Gitu. sampai di situ. Tapi kalau itu katakanlah tampak luarnya oke, Iya. tetapi dalamannya artinya tindak tanduknya, perbuatan perkataannya ya toh, Iya. negatif, iya nggak nyaman, Nggak nyaman. ya toh, meremehkan, Iya. gitu kan. Pokoknya apa yang kita begitu salah aja nggak ada benarnya, ya kan gitu, Iya. ya kan. Bakal apa? Ya, makanya bakal apa saya, ya toh, Iya. punya kawan kayak gitu bakal apa, ya kan. Dan di dalam friendship, pertemanan itu lebih mengutamakan hal-hal yang positif, dan itu menjadi harta yang bernilai ya, harta Iya. dalam, dan itu katakanlah memiliki aura yang memancar positif, itu seperti harta karun, itu inner beauty. Iya. Inner beauty. Jadi semua akan senang sama kamu, pengen ketemu lagi, Iya. pengen aja ngobrol. Kalaupun ada katakanlah kamu curhat gitu, dia Mau mendengar. itu, dan
memberi Saran ya, saran juga yang advice ya. advice yang positif ya Iya. kan, mampu menempatkan dirinya gitu terhadap Iya. temannya kayak gitu-gitu. Itulah pentingnya dalam membina sebuah pertemanan, apalagi katakanlah percintaan Iya. ya kan. Contoh lah kasarnya kayak kamu lah gitu, mau kenalin nih sama gitu nona-nona nih, penampilan fisiknya oke banget, udah Heeh. cakep, menarik lagi, wah oke. Tapi Tapi setelah papa dalam, waduh, ini lewat papa aja nggak kasih salam juga enggak, salam enggak, nyapa enggak, nyapa enggak, lempeng. lempeng aja lewat gitu kan. Terus kalau diajak ngobrol jawabannya ketus kayak gitu-gitu Iya. ya kan. Pertanyaan mau bakal dapat apa gitu. Kalau mau kenalin sama kamu ya mau dapat apa model kayak begini ya kan, sama papa sebagai katakanlah orang Orang tua tua. ya kayak begini dia ya kan. Iya. Terus juga yang penting itu antara antara kata-kata dan perbuatan dan tindakan Iya. itu harus sejalan. Gitu. Maka kita memiliki aura memancar positif. Kalau katakanlah kamu janji dengan temanmu atau si dia lah ya kan, Iya. saya janji nanti datang jam 7 ya. Iya. Iya, jam 7 kalau bisa jam 7 kurang 10 kamu sudah datang. Iya. Gitu. Karena itu cerminan daripada diri kamu. Dan itu banyak hal-hal lain ya. Yang yang bisa penting lah, maksudnya bisa membawa kamu membawa aura yang positif. Karena apa? Aura itu adalah cerminan dari hati kamu sebenarnya gitu. Apakah kamu seorang yang positif Iya. atau seorang yang negatif? Contoh, punya teman atau kamu lah ngeluh aja terus, Iya. ngomongnya ngeluh aja, Komplain aja. kasih ini komplain, dikasih hujan komplain, Dikasih panas. komplain juga ya kan. Jadi wah, auranya penuh itu tadi lah, Iya. membuat kita jadi bete Iya. ya kan. Kan negatif, nggak Negatif. memancar positif, ya bakal dapat apa, Iya. pasti nggak nyaman. Nah itu ya buat anak-anak muda ya, jadi tolong diperhatikan gitu, apa yang kamu ucapkan gitu, apa yang kamu perbuat itu meluap dari hati kamu. Jadi periksa dengan sesama bagaimana aku hidup. Hatiku ini sudah oke enggak, ya kan? Iya. Sudah dipenuhi oleh katakanlah roh Tuhan enggak, gitu, positif enggak? Iya. Nah, kalau belum, ya harus bagaimana, ya kan? Iya. Ya paling tidak mendekatkan kepada Tuhan, ya kan? Berdoa, kemudian membaca, ya toh, buku suci ya, Iya. sehingga semakin kita tahu hal-hal yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, teman itu seperti bagaimana. Iya. Jadi itulah pentingnya yaitu tadi doa, membaca yaitu buku-buku suci, karena itu mempengaruhi sedikit demi sedikit mempengaruhi jati diri kita, karakter Iya. kita, sehingga nanti apa yang saya sampaikan itu kata-kata yang lemah lembut ya kan, itu juga Iya. memancar aura positif, itu suka berbagi, Iya. itu dan itu berbaginya juga harus murni ya, Iya, harus tulus. ikhlas, tulus Iya. ya gitu-gitu. Jadi jangan ada muna-muna deh Iya. kan gitu, nanti lambat laun ya teman katakanlah pacar nanti akan tahu ya, ternyata cuma poles-polesan aja. Iya. Iya, itu pentingnya aura ya kan. Jadi aura itu lebih menekankan sisi dalam, dan kata lain tidak lain adalah inner beauty atau bad beauty kan gitu ya kan. Iya. Beauty inner yang dalam atau outer ya, Iya. outer beauty. Iya. Sorry, inner beauty, cantik dalamnya, Iya. ya inner beauty atau
inner badly kan gitu ya, Iya. betul ya? Iya. Jadi ya kurang lebih ya itulah. Jadi cara khusus buat kamu ya, jadi harus memperhatikan apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu berbuat itu harus memancarkan hal-hal yang tadi, Positif. yang suci, yang Iya. benar, yang sedap didengar, yang mulia, yang disebut kebajikan. Ya kamu harus memikirkan hal-hal yang demikian. Iya. Sehingga secara otomatis Hmm. orang lain akan melihat. Kamu mungkin Iya. tidak bisa melihat, tapi orang Orang lain lain bisa akan melihat. melihat bahwa oh kamu nih orangnya oke banget, Iya. ya kan? Dan ya menyenangkan lah, Iya. kurang lebih demikian. Ya itulah kurang lebih tema kita ya malam hari bercerita tentang aura. Iya. Jadi aura itu memancar, ya kan? Apakah positif dan Negatif. negatif. Jadi please anak muda tolong perhatikan baik-baik apa yang kamu buat, kamu bikin, apa yang kamu ucapkan, karena itu menentukan aura kamu. Yes. Gitu kurang lebih. Baik sahabat muda, demikian materi di episode ke-8 ini ya dengan Ya. tema aura. Cukup dalam ya, dan ini tidak hanya menjadi pembelajaran untuk para pemirsa semua, tapi juga menjadi pembelajaran kepada diri saya sendiri juga ya tentunya dengan materi ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah dengan setia mengikuti channel ini. Nantikan kami di episode ke-9 dengan tema yang lebih spektakuler lagi tentunya. Ya, betul. Akhir kata kami pamit undur diri. Terima kasih. Tuhan memberkati.